beredar di media sosial yang dimana terkait kabur aja ini bahwasanya kita melihat pemerintah saat ini tidak menjamin untuk kehidupan yang lebih layak seperti itu. Karena media sosial mempengaruhi narasi kehidupan luar negeri yang ideal sehingga membuat persepsi dan sehingga menyebabkan persepsi dan keputusan tuh seseorang tuh keinginan untuk luar negeri itu tinggi. Aku tahu tren ini dari sosial media ya. Jadi di TikTok, di Twitter itu banyak, di Instagram juga banyak banget tren kabur aja dulu. Kayak basically orang-orang Indonesia yang mutusin untuk pindah ke luar negeri uh, karena pendidikan atau karir atau alasan apapun gitu. Karena mereka merasa hidup di Indonesia itu udah nggak nyaman, udah nggak ada masa depan sehingga mereka cari opportunity. Karena kehidupan yang bebas di luar negeri itu kayak sejahtera, bebas, tertata itu lebih dari yang ada di Indonesia sekarang. Yang dimana kita ngelihat bahwasanya kebijakan pemerintah terkait ekonomi, pendidikan ataupun kebebasan berpendapat hingga stabilitas politik adalah yang menjadi faktor pendorong yang dimana jika seorang merasa masa depannya sudah tidak menjanjikan ataupun kehidupannya tidak menjanjikan lebih layak di negara, ya mungkin itu salah satu penyebabnya. Di dunia akademik, kita tahu kalau di Indonesia tuh sekarang kan ada efisiensi dimanapun. Salah satu yang paling besar itu dalam funding untuk riset. Kalau di Eropa, mereka tuh benar-benar tahu value bahwa inovasi itu datangnya dari riset. Jadi funding-funding itu banyak banget. uh, di Belgia itu mereka punya institusi sendiri untuk ngasih funding ke universitas-universitas yang mau bikin riset. Jadi opportunity untuk kita kerja di universitas jadi research assistant atau jadi PhD atau research fellow itu banyak banget. Setuju banget kalau misalnya makin banyak orang Indonesia yang kuliah di luar negeri atau berkarir di luar negeri. Karena aku ngerasa sendiri di sini bahwa kita tuh nggak kalah saing gitu sama orang-orang dari luar negeri. Terutama dari orang-orang kayak South Asia, kayak India, Pakistan, Bangladesh. Atau misalnya dari Afrika atau negara-negara Eropa atau bahkan Western countries juga. Karena kita tuh sebenarnya kendala kita cuma satu di bahasa Inggris. Banyak orang Indonesia tuh yang nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa Inggrisnya nggak lancar atau mereka nggak pede ngomong bahasa Inggris dan itu nutup opportunity banyak banget. Menurut saya ini harus segera ditangani. Bahwasanya kan seketika misalnya kabur aja dulu, berarti kan kondisi negara sedang tidak baik-baik. Yang dimana seketika misalnya warga Indonesia kabur ke negara lain, pasti kan itu ada pertanyaan. Pasti bertanya negara luar, mereka maksudnya negara yang didatangin kan masih bertanya kenapa harus ke sini kan itu. Berarti kan dia menjawab bahwasanya di negara saya tidak menjanjikan. Nah, menurut saya ini harus ditangani, harus dicegah melalui pelarangan. Ini harus dilarang, tapi seketika pun dilarang harus melakukan perbaikan.